Kita lanjutkan dialog pemirsa, tadi menyambung apa yang sudah dikatakan oleh Bang Kapitra, tadi tudingan cukup keras, ini kami dituding sebagai gerakan yang hanya mencari legitimasi setelah kemarin kalah di Pilpres dan kemudian untuk mencari gerakan membangun kekuatan melawan pemerintah seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin tanggapannya seperti itu, isi maklumatnya apa saja nanti yang kemudian akan disampaikan? Yang pertama kan gini ya, di masa Covid ini kita melihat ada orang 3 hal sakitnya. Satu sakit hati, ya kan? Yang kedua sakit gigi, karena dokter gigi nggak pada buka nih selama COVID-19 ini. Yang ketiga sakit jiwa. Jadi kan saya pikir yang penting kalau sakit hati kita itu nggak apa, tidak apa-apa asal jangan sakit jiwa. Nah rejim ini saya nggak tahu di bagian mana, karena tadi misalkan saya harus menanggapi Kapitra tentang pertumbuhan tanpa dia ngerti tentang menganalisa keluarnya angka 5,32% tadi pertumbuhan minus atau kontraksi. Nah hal-hal gini kan saya ketawa, dia nggak ngerti. Saya pernah di Erasmus University Rotterdam School of Economics. Bagaimana itu orang itu sebentar Bang Kapitra, Singapura 41% Singapura means what? Sebentar Bang Kapitra, ditahan dulu biar bergantian sehingga jelas apa yang disampaikan. 5,3% itu kalau dihitung quarter to quarter dari tahun lalu. Ya, kalau kamu mau ngikutin cara Singapura tadi komparasinya dan cara Malaysia, itu berarti kita sekarang 21%. Cuman kan pemerintah ini kan memberikan data yang 5,32%. Is okay, tapi jangan bandingkan bahwa ini dengan Singapura, karena Singapura ketika bilang 41% kontraksi, dia itu quarter to quarter before. Jadi tidak apple to apple perbandingannya. Iya nggak apple to apple. Jadi kayak gini-ginilah sebenarnya kenapa ada yang disebut sebagai demokrasi dari oposisi seperti kami untuk menjelaskan kepada rakyat. Yang ini loh, dia ambil ini quarter to quarter last year. Nah, kayak gini-gini lah. Ini penyesatan informasi kepada publik. Tapi yang kedua, supaya diketahui, kita juga berangkat dari kecemasan Jokowi, di mana Jokowi ketika itu memarah-marahin menterinya, ya bahwa kita sudah gagal 3 bulan, sudah gagal mengatasi COVID. Kenapa anggaran kesehatan baru keluar 1,52%. Nah, seperti itu ya, Jokowi marah-marah, menterinya bego, tidak extraordinary, tidak perform, tidak kerjanya cuma linear. Yang marah Jokowi. Kalau kepala negara marah kan kita kemudian mencatat, ya kan something happen. Something happen ini apa? Lah kita khawatir dong negara ini rubuh. Kalau rubuh ya bagaimana kita ikut berpartisipasi? Salahkah kita ikut berpartisipasi? Nggak, kita masuk nanti dalam teori state and society. Ya dalam demokrasi itu society itu ya dalam state and society boleh berhak mengeluarkan sebuah kontrol sosial untuk apa? Untuk keseimbangan power. Itu aja. Bang Syaganda tadi bilang demokrasi oposisi, artinya mengakui memang berseberangan dengan pemerintah saat ini. Ya udah pasti. Dan maklumatnya itu jelas ke depannya itu untuk memberi pemikiran atau ada tindakan lebih lanjut. Iya, kita memberikan pemikiran, kritik, konsep. Kan itu yang bisa dilakukan oleh society kan. Iya. Terus yang menjamin agar kemudian pemikiran itu dijalankan oleh pemerintah apa? Nah, yang bisanya kita ini kan mendesak semua lembaga-lembaga resmi negara, ya kan, untuk mereka itu fokus dalam masa krisis, resesi. Ya ini resesi sekarang ya, supaya rakyat Indonesia tahu, jangan percaya sama Kapitra tadi karena dia nggak ngerti. Ini resesi ya, karena resesi ini udah parah ya. Itu harus diantisipasi, jangan sampai depresi. Ingat ya, resesi ke depresi itu bahaya. Kita ke Bang Kapitra. Bang Kapitra, segenting itukah Indonesia harus diselamatkan? Tadi Bang Syaganda bilang bahwa akan menuju ke resesi. Depresi. Tadi ada tiga komponen masyarakat, tiga kelompok, satu sakit hati, satu jiwa, satu sakit gigi. Tapi Suganda di antara sakit hati dan sakit jiwa. Karena dia adalah orang-orang yang selama ini jauh sebelum COVID datang, dia orang-orang yang selalu bertentangan dengan pemerintah, dan apapun yang dilakukan oleh pihak pemerintah salah di mata dia. Society itu diakui perannya dalam demokrasi maupun dalam Undang-Undang 28 tahun 99. Partisipasi aktif masyarakat ya. Tetapi kelompok ini membawa society itu ke dalam instant society, ke dalam masyarakat sakit. Itu yang bahaya. Yang bahaya adalah kelompok ini ingin menyesatkan masyarakat menjadi sakit, lalu membenci pemerintah, membangun perlawanan terhadap pemerintah, seolah apa saja yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah suatu kejelekan.
Dan COVID ini menjadi pintu masuk. Padahal COVID ini seluruh dunia mengalami resesi. Seluruh dunia mengalami resesi. Indikator yang dilakukan, yang disebut oleh Bung Suganda tadi, indikator yang betul-betul tidak punya dasar kalkulatifnya. Bahwa kita harus percaya pada analisis yang formil. Bank Dunia saja memprediksi kita akan tumbuh 2021 itu 6,1%. Tetapi yang diajarkan oleh kelompok ini bagaimana membangun pesimistis, bagaimana mengatakan bahwa pemerintah ini sudah gagal. Oke, lalu Mitra. menyelamatkan apa? Saya katakan ini bukan ingin menyelamatkan Indonesia, tapi ingin menyelamatkan eksistensi mereka yang kemarin di konstelasi politik kemarin itu orang-orang yang termarginalkan. Boleh nggak saya ini? Terlalu Jadi begini ya, Bung Kapitra ya. Bung Kapitra, Anda harus tahu. Orang-orang seperti ini, ya, bahkan World Bank dan IMF, dia punya pemikiran, karena pemikiran dia tidak konstan, meloncat-loncat kemana-mana lalu menyerang. Dan ada agenda di belakang itu, tujuannya bukan saja mendiskreditkan itu, tujuannya menjatuhkan pemerintah itu. Oke, kita tangkap maksudnya, Bang. Pada sidang istimewa supaya mengatakan pemerintah Indonesia gagal dan mereka ingin menjadi penguasa. Dan pintu masuk ketutup, Bung, buat Anda. Konstitusi tidak memungkinkan itu. Ini yang harus Anda pikirkan itu. Baik, silakan Bang Saganda. Kalau kita ini ya harus tahu ya, itu resesi, habis resesi, depresi, after that, itu bisa lebih jauh lagi krisis peradaban. Oke, mohon maaf, saya harus sudahi dulu. Kita harus dengarkan kumandang azan terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan dialognya usai mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Kita lanjutkan dialog, saya ingin ke Mas Jayadi dulu. Mas Jayadi, sejauh ini kalau pandangan Anda melihat tadi sudah ada perdebatan di antara dua pihak. Nah, kalau ke depannya Anda melihat kami ini akan benar-benar bisa membantu Indonesia diselamatkan, atau ini sekedar memang gerakan yang oposisi? Ya, tergantung kepada apa yang mereka bisa sumbangkan. Tentu kan tidak bisa berharap hanya pada satu gerakan lalu menyelamatkan atau menyelesaikan masalah Indonesia, kan tidak bisa juga. Kalau kita perhatikan berita-berita di media kan yang dikritik oleh kami kan hal-hal yang sudah kita kenal juga, misalnya persoalan korupsi, persoalan ekonomi, persoalan hak asasi manusia, kan itu semua kita sudah tahu. Jadi yang paling penting adalah kita bisa lihat apa sumbangan dari kami terhadap penyelesaian masalah itu, baik dari segi ide maupun dari segi praktek gitu ya. Nah, bisa jadi persoalan-persoalan yang muncul itu lebih ke persoalan perbedaan soal data. Misalnya tadi kan perdebatannya soal data. Apa betul kita sudah resesi? Apakah kita lebih baik dari negara lain dalam hal ekonomi dan sebagainya? Kalau soal data kan tinggal diperdebatkan oleh para ahlinya dan nanti ketemu mana data yang benar kan gitu. Itu satu. Yang kedua soal persepsi. Nah, kalau soal persepsi kan ini persoalan siapa yang paling banyak memperoleh dukungan politik dari masyarakat gitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, secara publik kalau kita lihat kekuatan oposisi di Indonesia itu bisa didukung oleh sekitar 30% publik. Karena selama 5 tahun terakhir itu data menunjukkan ada sekitar 30% masyarakat yang tidak puas dengan kinerja pemerintah. Nah, persepsi oposisi bisa didukung, bisa beresonansi dengan kelompok ini. Nah, sebaiknya memang oposisi seperti ini disalurkan melalui lembaga yang sudah ada, yaitu DPR misalnya ya, karena fungsi DPR antara lain adalah melakukan pengawasan terhadap pemerintah gitu. Cuma memang tadi saya bilang, memang kekuatan oposisi tanda kutip ya di parlemen kita atau di DPR itu memang saat ini sangat kecil. Yaitu cuma sekitar kurang dari 10%. Nah, itu barangkali secara praktik politiknya kami bisa bersinergi nanti dengan kekuatan-kekuatan politik formal yang ada di DPR begitu. Dalam perjalanannya kita ke Bang Saganda lagi, tadi dibilang jumlah oposisinya sekarang lebih kecil, akan lebih sulit begitu ya. Nah, dalam perjalanannya kabarnya Pak Din Syafruddin mengatakan bahwa juga pembentukan kami ini mendapatkan intimidasi dari sejumlah pihak. Ya, sebelum saya masuk ke sana ya, ini kan
kita ini masih menganut negara demokrasi. Oke. Iya kan? Kecuali kita sudah mengatakan ini negara dinasti. Ya, Jokowi mendeklar negara dinasti. Misalkan, ini kan dia belum deklar. Walaupun Perpu Corona dan Undang-Undang Corona itu sudah mengarah ke sana karena eksekutif merangkap 3 hal sekaligus, legislatif dan yudikatif. Seluruh dunia cari selama masa Covid ini di mana ada model Indonesia di mana presidennya menguasai legislatif dan yudikatif. Nah, yang kedua, ya saya harus masuk kepada apa yang dikatakan Jayadi tadi, bahwa dalam demokrasi itu ya kita yang menentukan nanti masyarakat, ya. Kita ini kalau di Amerika misalkan ya ada gerakan masyarakat namanya Black Lives Matters, ya, yang kasus kulit hitam kemarin di Amerika. Ketika mereka memperjuangkan aspirasinya, ya itu tidak harus DPR aja. Rakyatnya bergerak, negaranya mendengar. Jadi kita juga yang seperti Jayadi tadi mengatakan, oke, we are democration, ya kan kita masuk dalam jalur, kita lembaga kita nanti organ kita ini menyampaikan pikiran-pikiran ke presiden, ya, ke MPR, ke ini kita menempuh jalur-jalur itu. Jadi karena kita udah dituduh sakit jiwa tadi sama sama si siapa namanya tadi Kapitra, ya memang jadi agak bingung. Padahal di orang-orang di sini adalah orang-orang yang secara ini kan ada 3 kelompok di sini, ya. Di kelompok di sini ini ada kelompok agamawan, ya. Misalkan di Samsudin adalah one team MUI, Majelis Ulama Indonesia 10 tahun jadi ketua Muhammadiyah. Ya, kedua ada wakil NU, Rohman Wahab adalah ketua NU garis lurus. Ya. Kedua ada cerdik pandai. Kan negara ini yang penting itu, cerdik pandainya banyak, profesor, doktor, saya sendiri doktor. Ya kan, jadi dokter-dokternya banyak, Repli Harun, Yang ketiga itu ada kelompok yang selama ini tumbuhnya di dunia militer, ya, seperti Gatot Nurmantio. Kehadiran Pak Gatot Nurmantio ini adalah untuk memberi pesan tuduhan-tuduhan selama ini bahwa ini kelompok ekstrim kanan dan kalah. Enggak, karena apa? Karena Pak Gatot Nurmantio ini bukan orang yang kecewa, dia orang memang pensiun dari rejim Jokowi kemarin, nggak ada masalah. Jadi dia nggak kecewa, dia sudah mencapai pangkat tertinggi sebagai panglima. Kan dia nggak mungkin mencapai pangkat itu. Jadi dia betul-betul datang kemari untuk bergabung karena ada panggilan jiwa, ya, untuk menyelamatkan Indonesia. Itu sekali lagi yang perlu rakyat Indonesia tahu. Nah, ukuran dari keberhasilan kita merujuk pada Jayadi tadi, ya rakyat itu percaya kita atau rakyat percaya Jokowi. Kalau rakyat percaya kita, ya jangan marah dong. Ya, kalau kita berdebat data tadi soal resesi atau nggak resesi, apakah rakyat sekarang udah ada nggak 100 juta? Menurut kami udah lebih dari 100 juta orang miskin di Indonesia. Ya kan, bagaimana cara menilainya? Nilainya itu di Jakarta aja sekarang menurut data terakhir udah lebih dari 4 juta orang penerima bansos. Ya, itu sudah hampir setengah penduduk Jakarta. Misalnya seperti itu. Kalau rakyat percaya pada kami yang dicap oposisi ini, ya alhamdulillah. Kalau dia percayanya pada rejim Jokowi, alhamdulillah silahkan. Jadi kan akan gitu. Mengajukan ini adu data begitu ya, mana yang kemudian akan adu konsep. Karena ini kita kalau coba ya bayangkan Great Depression, seluruh dunia, ya IMF, World Bank apa segala itu melihat ini ada transformasi lebih parah daripada tahun 1930 Great Depression. Ada jawabannya dulu, dari pemikiran liberal muncullah pemikiran Keynesian dalam ekonomi. Ya ada 98, kita masuk juga ke rejim yang non liberal. Jadi sekarang mungkin dari sini bisa tumbuh pemikiran-pemikiran baru untuk menyelamatkan bangsa. Jangan dikecam. Gitu loh. Baik, Bang Kapitra, mungkin sedikit saja untuk tanggapannya. Sedikit saja. Ya. Kalau itu memang di komparatifnya, Anda tidak apple to apple. Ini masalah COVID, Anda menjadikan itu masuk tuh. Beda dengan masalah yang Anda ceritakan. Ya, kalau Anda ingin menilai menjadi oposisi, ada konstitusi yang mengaturnya. Ya, kalau Anda mengklaim 30%, bagaimana yang 70%? Ya, yang mendukung pemerintah Jokowi. Partisipasi masyarakat bukan sesuatu yang haram dalam demokrasi. Tapi ada goalnya yang konstruktif. Ini goalnya, ini diragukan. Anda ingin menyelamatkan Indonesia, ini menyelamatkan bangsa. Dalam hal apa penyelamatan itu dan bagaimana caranya? Ya, itu kita akan menyelamatkan bangsa ini dari krisis
agar jangan kelaparan di mana-mana, social unrest di mana-mana. Kita mau menyelamatkan, harusnya rejim Jokowi berterima kasih kepada partisipasi rakyat, ya karena demokrasi itu mengatur partisipasi rakyat itu, Oke. ya dalam alur yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Baik, Bapak, terima kasih. Bang Kapitra, terima kasih. Apa yang Anda sajikan, Iya. Anda katakan 4 juta orang. Baik, Bang Kapitra, nanti kita akan tunggu, Bang, bagaimana kemudian maklumat yang akan disampaikan oleh kami. Baik. Orang kemiskinan di Jakarta. Jadi, Baik, terima kasih, kita Bang ini Kapitra, ya. Kalau ingin berpartisipasi, Baik. harus melalui Iya. paralon putih-putih. Itu yang Baik. benar. Jangan Baik. memprovokasi masyarakat. Iya, baik. Nanti kita akan tunggu bagaimana kemudian maklumat dari kami dan apakah kemudian bisa diterima oleh masyarakat dan bagaimana tanggapan dari pemerintah. Kita akan tunggu nanti Mohon doanya tanggal ya, 18. Terima masyarakat kasih. Indonesia. Terima kasih Bang Mohon doanya. Saganda. Terima kasih. Terima kasih Bang Kapitra, terima kasih Pak Jayadi sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang hari ini.